atau penggambaran dengan metode Crowfit ya. Karena ini lebih banyak digunakan kalau kita menggambarkan RIA diagram. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan ke relasi berikutnya, yaitu many to many. Contohnya apa? Contohnya antara mahasiswa dengan mata kuliah. Karena satu mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah, tapi juga bisa beberapa mahasiswa mengambil mata kuliah yang sama. Jadi kalau digambarkan seperti di materi IR ya, ini misalnya mahasiswa Susi Susanti ya, Joko Arabi, dan misalnya Alan Budi Kusuma ya. Nah, Susi mengambil SIA, kemudian mengambil akuntansi keuangan, mengambil DBMS ya. Nanti kalau Joko Susanto ya, mengambil ada SIA, mengambil bahasa, dan seterusnya. Jadi kalau digambarkan secara garis, ini banyak garis yang terhubung. Nah, itu hubungan many to many. Dan kita lanjutkan ke batasan kardinalitas ya. Setelah kita pahami bagaimana menggambarkan kardinalitas, sekarang kita akan masuk ke pembahasan pembatasan kardinalitas atau constraint of cardinality. Kenapa ada batasan? Karena seperti saya bilang tadi ya, jika misalnya mahasiswa dengan mata kuliah, mungkin tidak semua mahasiswa mengambil mata kuliah karena lagi cuti ya. Atau ada mata kuliah yang tidak diambil oleh mahasiswa karena misalnya hanya ada di semester berikutnya. Nah, untuk mengatasi masalah itu, dibuatlah penggambaran dengan menggunakan dua gambar ini ya. Ini ada dua. Ini sebenarnya yang paling dalam itu menunjukkan hubungan minimal yang sebelah apa ya? Ini mungkin luar dulu ya. Ini luar dari entitas itu minimal, yang sebelah dalamnya atau belakangnya merupakan maksimal. Ini juga sama ya. Jadi misalnya tadi contohnya apa? Contohnya antara dosen dengan kaprodi ya. Nah, entitas A-nya kita umpamakan dosen, entitas B-nya kaprodi ya. Nah, ini kalau hubungannya ke sini ya, ini artinya maksimal ya, satu dosen hanya bisa menjabat satu kaprodi. Minimalnya berapa? Minimalnya 0 ya. Kenapa 0? Karena tidak semua dosen akan menjabat kaprodi ya. Ini hubungan one to one dengan constraint ya. Jadi ini opsinya tiap dosen tidak harus menjabat sebagai prodi ya. Jadi kalau ada simbol kosong begini, kita bisa anggap sebagai opsi ya. Tapi ini maksimalnya. Berbeda dengan sebalikannya ya. Ini kalau ke satu dengan satu ini artinya kaprodi maksimal hanya bisa dijabat oleh satu orang dosen. Dan minimal juga satu. Berarti itu wajib. Ya, harus dijabat oleh dosen. Artinya entitas di luar dosen tidak bisa menjabat sebagai kepala prodi. Misalnya karyawan atau satpam ya. Satpam tidak bisa menjabat sebagai kaprodi. Artinya harus dijabat oleh dosen. Nah, di bawah bisa dilihat ya. Ini penjelasannya. Jadi yang harus kita pahami ini, menggambarkan dua ini adalah batasan minimal dan maksimalnya.
Nah, bagaimana cara menggambarkannya? Menggambarkannya, pertama pahami dulu hubungannya apa, one to one ya, baru tentukan minimalnya. Apakah minimalnya 0 atau 1 ya. Jadi hubungannya bisa dilihat dari maksimalnya ya. Seperti one to one ini ya, bisa dilihat dari hubungan yang paling sebelah dalam entitas. Nah, yang di tengahnya ini minimalnya ya. Dipahami dulu cara menggambarkannya, hubungannya dulu, baru minimalnya dulu. Bagaimana kalau mau menggambarkannya minimal dulu? Ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja ya. Yang jelas kita harus paham relasinya itu apa, apakah one to many, atau many to many. Oke, kita lanjutkan ya dengan relasi berikutnya, yaitu one to many ya. Nah, ini bisa dilihat di sini ya, hubungannya sebelah dalamnya one to many. Ini tadi contohnya apa ya? Pembimbing ya, antara dosen di sini di entitas A-nya dengan di sini mahasiswa yang akan melakukan bimbingan. Nah, satu dosen bisa membimbing lebih dari satu, artinya bisa lebih banyak ya. Nah, minimalnya berapa? Kan tidak semua dosen itu membimbing karena ada alasan khusus ya. Jadi tidak wajib itu dosen melakukan bimbingan. Mungkin kali ini, semester ini dia tidak melakukan bimbingan, mungkin di semester berikutnya membimbing, atau mungkin materinya bukan materi yang dia biasa spesialisasinya, jadi tidak melakukan bimbingan. Ya, jadi hubungan ini minimalnya 0 karena tidak semua dosen akan membimbing. Atau di sini nanti tidak semua rekor atau baris di dosen ini akan terhubung ke mahasiswa yang melakukan bimbingan. Ya. Kita lihat sebaliknya. Di sini maksimalnya 1 ya, minimalnya juga 1. Ini berarti jadi mandatory atau keharusan ya, karena mahasiswa itu wajib memiliki 1 pembimbing dan nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Jadi hubungannya apa, menggambarkannya minimalnya 1, maksimalnya 1 ya. Nah, dari 2 contoh ini bisa kita lihat sebenarnya ya, kalau minimal itu cuma 2 ya, antara 1 dan 0 atau kosong ya. Nggak ada misalnya hubungannya nanti many to many, minimalnya many, maksimalnya many, enggak. Minimalnya itu kalau tidak 1 ya kosong ya. Oke, kita lanjutkan dengan satu lagi kardinalitas. Ya, ini many to one ya, kebalikan dari yang tadi, saya rasa cukup jelas ya, kebalikannya saja. Nanti kita lihat di contohnya, kita lewat saja biar tidak terlalu lama ya, biar nggak berat downloadnya. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu many to many ya. Jadi contohnya tentang mahasiswa dengan mata kuliah ya. Ini misalnya mahasiswa entitas A-nya, entitas B-nya mata kuliah ya. Nah, satu mahasiswa, satu rekor bisa mengambil banyak mata kuliah ya. Tapi minimalnya berapa? Apakah 1 atau 0 ya? Ya kalau mahasiswanya ada yang cuti, berarti dia tidak mengambil ya. Atau memang mata kuliahnya tidak diambil ya. Kecuali kalau misalnya perguruan tingginya mewajibkan tiap mahasiswa mengambil semua mata kuliah ya.
Tapi kan nggak mungkin juga ya, karena mata kuliah itu akan disusun berdasarkan semester ya. Jadi berarti ada mata kuliah yang memang tidak akan diambil. Jadi minimalnya 0. Kita lihat kebalikannya dari sisi mata kuliah terhadap sisi atau tabel mahasiswa. Nah, di sini hubungannya di sini many ke many ya, tapi minimalnya kenapa 1? Karena memang mata kuliah ini wajib untuk diambil ya. Kecuali kalau memang ada mata kuliah pilihan ya. Kalau ada mata kuliah pilihan tapi kan tetap harus ada diambil minimal oleh salah satu orang mahasiswa ya. Artinya walaupun ada 3 pilihan, kan bisa saja mahasiswa A ngambil pilihan 1, mahasiswa 2 ngambil pilihan 2 dan seterusnya ya. Jadi artinya tiap mata kuliah ini harus diambil oleh satu mahasiswa atau minimal 1. Cukup jelas ya, kalau nggak jelas juga nggak apa-apa. Kan ada sesi untuk tanya jawab ya. Jadi silahkan nanti kalau kurang jelasnya ditanyakan di forum, nanti kita bahas ya. Karena kalau perlu kita tatap muka dengan menggunakan Zoom ya. Karena kalau apa, ini mudah-mudahan kalau ini karena biar tidak bentrok dengan tarawih.